warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Vivi Nur Hidayatul Fatihah dengan NIM 1860202310336 absen 9. Aku Dia Sulin Silviani dengan NIM 1860205232093 absen 19. Baik, di sini kami akan menjawab 4 soal UTS Strategi pembelajaran SDMI. Langsung aja yang pertama, jadi menurut Mbak Silvi, apa sih pentingnya belajar strategi pembelajaran MI atau SD bagi seorang mahasiswa PGMI? Kalau menurut aku sendiri, karena kita itu sebagai mahasiswa PGMI yang mana nantinya akan jadi guru ya. Jadi kita harus tahu tentang strategi pembelajaran itu agar nantinya kita bisa memilih bagaimana model, strategi, metode, dan teknik yang akan kita pakai ketika kita mengajar nanti. Supaya kita juga bisa menciptakan sebuah kelas yang pembelajarannya lebih efektif agar para siswanya juga tertarik. Oh, jadi begitu ya? Iya, kalau pendapat aku seperti itu. Oke. Kalau menurut Mbak Vivi sendiri nih, apa sih pentingnya belajar strategi pembelajaran SDMI itu bagi seorang mahasiswa PGMI? Kalau menurut aku, mempelajari strategi pembelajaran MI atau SD itu sangat penting bagi seorang mahasiswa PGMI seperti kita ini. Karena kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran yang baik dan benar. Menguasai berbagai strategi pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, strategi pembelajaran berperan sangat penting untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik. Kalau menurut aku itu. Oh ya, jadi gitu ya. Yang kedua, poin penting apa saja sih yang udah kita pelajari di strategi pembelajaran SDMI ini selama setengah semester? Di pertemuan pertama, kita membahas konsep-konsep yang terkait strategi pembelajaran. Jadi di materi ini kita mempelajari tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di pertemuan kedua itu membahas tentang kondisi pembelajaran. Di bab ini kita belajar apa sih tujuan pembelajaran, lalu ada karakteristik bidang studi, kendala dalam pembelajaran, dan faktor yang mempengaruhi karakteristik belajar peserta didik. Jadi nantinya kita bisa tahu gimana keadaan yang dapat mempengaruhi proses belajar. Lalu di pertemuan ketiga, kita belajar mengenai strategi pembelajaran yang meliputi strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran, di mana nantinya kita bisa jadi tahu strategi apa sih yang tepat untuk digunakan mengajar di kelas A, lalu di kelas B, dan sebagainya. Nah, di pertemuan keempat kita membahas hasil pembelajaran. Jadi kita lihat pencapaian siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar itu seperti apa. Untuk mengetahui itu, kita bisa melakukan evaluasi dengan cara diagnostik, formatif, dan sumatif. Sedangkan di pertemuan kelima itu belajar tentang karakteristik bahan ajar dalam standar proses pendidikan. Jadi di situ kita tahu alat bantu untuk proses pembelajaran tuh apa aja, terus juga bahan ajar itu udah didesain atau non-desain. Di pertemuan ke-6 mempelajari tentang strategi pembelajaran SCL. Jadi itu tuh strategi pembelajaran yang desain pembelajarannya berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Jadi SCL itu proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hal menarik apa sih yang didapatkan dengan belajar strategi pembelajaran MISD selama setengah semester ini? Baik, jadi hal menarik menurut aku setelah mempelajari strategi pembelajaran selama setengah semester ini, salah satunya adalah Bu dosen yang menerapkan asesmen formatif atau asesmen yang bertujuan untuk mengevaluasi kami sebagai mahasiswa setelah mempelajari materi. Yang menarik di sini adalah kami sebagai mahasiswa bisa memahami matkul strategi pembelajaran dengan baik dan benar. Kalau menurut aku itu. Kalau menurut aku itu di kurikulum, kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya sekarang. Jadi itu kita merasakan perbedaan dari kurikulum K13 yang sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini. Lalu pembawaan Ibu Lailatul Zuriyah saat mengajar juga itu membuat kami sebagai mahasiswa itu sangat tertarik untuk menyimak
materi yang disampaikan oleh Bu Lailatul Zuria. Iya, begitu. Oke, yang terakhir nih, apa harapan setelah mempelajari strategi pembelajaran MI atau SD selama setengah semester ini? Harapan aku setelah mempelajari strategi pembelajaran SDMI ini, kan kita jadi tahu kan apa model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik, juga konsep-konsep, kondisi, hasil, karakteristik mengenai pembelajaran. Jadi, aku harap nantinya aku bisa mempraktekkan hal-hal itu dengan tepat dan baik. Kalau harapan aku, setelah mempelajari strategi pembelajaran MI atau SD ini selama setengah semester ini adalah saya jadi mengetahui bahwa menjadi seorang guru itu sangat penting untuk mengetahui atau mempelajari strategi pembelajaran, karena dengan mempelajari strategi pembelajaran saya jadi tahu mengenai bagaimana cara menentukan strategi yang tepat, model pembelajaran yang baik, teknik pembelajaran yang tepat, dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. Itu sih. Jadi itu tadi jawaban UTS dari kami. Aku Silvi. Aku Vivi, dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.